Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angkasa, salam sehat, salam pagi ini. Untuk kalian semua di kelas 7, hari ini kita bertemu dan kita awali dengan membaca doa berdasarkan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran IPS. Untuk kalian kelas 7, kita akan mulai dengan surprise. Nah, ini dia. Keadaan alam Indonesia. Pasti kalian tahu persis bahwa kalian adalah warga Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda, yakni rangkaian sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterania. Aku sekalian, ini. Dari sini, dari arah utara Asia, terdapat rangkaian pegunungan sirkum Mediterania melintasi Sumatera, kemudian Selat Sunda, Jawa, Bali, sampai Kepulauan Sunda Kecil, dan tenggelam di Laut Banda. Sirkum Pasifik bergerak dari arah utara, melintasi Kepulauan Jepang, masuk ke Filipina, ke kawasan Sulawesi, kemudian ke kawasan Maluku, dan tenggelam di Laut Banda. Inilah Indonesia sebagai rangkaian sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, dikenal dengan Ring of Fire. Anakku sekalian, Indonesia terletak di antara dua paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Yang berwarna orange ini menggambarkan paparan Sunda, di mana wilayah Indonesia dahulu berada dan bersatu dengan kawasan Asia. Dan yang berwarna hijau ini adalah paparan Sahul, di mana kepulauan kita yaitu Papua masih bersambung dengan Australia. Yang uniknya adalah Indonesia bagian tengah. Inilah kawasan Indonesia asli. Keadaan alam Indonesia terdiri atas relief muka bumi. Wilayah bagian barat, kawasan di mana Indonesia berada satu batuan, satu kawasan, satu wilayah dengan paparan Sunda dengan benua Asia. Kemudian bagian tengah berada di antara wilayah paparan Sunda dan wilayah paparan Sahul di bagian timur. Inilah kawasan Indonesia yang paling unik, terutama di flora dan faunanya. Keadaan alam Indonesia terdiri atas wilayah iklim musim, iklim tropika, iklim laut. Indonesia berada pada iklim tropika karena berada pada lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dilalui oleh garis khatulistiwa. Maka secara garis lintang, Indonesia berada pada iklim tropis atau tropika. Iklim tropika Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Angin yang bergerak setiap 6 bulan sekali dari arah yang tetap, kemudian berganti arah dengan arah yang berlawanan, dan bertiup selama 6 bulan sama juga. Nah, kawasan ini menjadikan Indonesia berada pada iklim muson, baik itu muson di musim hujan maupun muson di musim kemarau, dan teristimewa kedua musim ini terpengaruh oleh kawasan wilayah lautan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat, sehingga kedua musim hujan dan musim kemaraunya memiliki curah hujan yang cukup. Inilah yang menjadikan Indonesia tetap berada pada kawasan yang hangat dan basah sepanjang tahun. Keadaan alam Indonesia berdasarkan pendekatan biogeografi, keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hayati Indonesia dibagi atas dua kelompok, yaitu Indonesia Malayan dan Indonesia Australian. Kawasan Indonesia Malayan atau kawasan Indonesia Barat berciri kawasan Asiatis dengan ciri khas binatang atau fauna Indonesia bertubuh besar. Kemudian fauna Australia
biasanya hewan berkantung, dan fauna peralihan, yaitu kawasan Indonesia bagian tengah dengan fauna dan flora endemik Indonesia, termasuk komodo, anoa, ataupun babi rusa. Anakku sekalian, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Betapa kaya Indonesia dan berbanggalah kalian sebagai warga Indonesia yang memiliki tanah air yang luar biasa dengan kekayaan alam. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matinya gimana, Pak? Tapi udah assalamualaikum barusan. Oke. Saya tutup dengan topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.